yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan, barang siapa yang menolong keribetan saudaranya muslim, sesama muslim, Gusti Allah niku bakal menolong keribetannya. Allah akan melonggarkan keribetannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya sesama muslim, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang dia berjalan menuju ke majelis tempat untuk menuntut ilmu, insyaallah pagi ini kita juga mengamalkan. Tidak ada tujuan selain tujuannya untuk menuntut ilmu, memahami tuntunan dawuhipun Allah lan Rasulullah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang rendet amalnya, nanti ketika dihisab di akhirat, mboten satset, mboten cepet, kemudian lolos hisabnya, kemudian masuk surga. Tapi rendet seret ngamali, karena di dunianya dia ranggatekke dawuh Gusti Allah, nyepelekke dawuh Gusti Allah, le ngamal sak tekane sak karepe. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Takmir Masjid Al-Barakah, yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, yang terhormat sederek sedaya keluarga besar BSG. Semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah kita semuanya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, di Masjid Al-Barakah, tempat yang insyaallah melimpah kebaikan, kenikmatan, bertambahnya kebaikan yang kita lakukan dan kita merasakan ketika berada di masjid, khususnya Masjid Al-Barakah. Tadi di awal kita sampai ke Masjid Al-Barakah lebih awal sebelum waktu sholat subuh. Tentu itu hal yang tidak biasa. Biasanya kalau sampai masjid itu setelah adzan atau malah ada yang setelah iqamah. Tapi kita bisa lebih awal sebelum adzan, itu yang tidak biasa. Dan disitulah pintu pembuka keberkahan Allah berikan kepada hambanya. Dan bukti keimanan kita kepada Allah itu juga diantaranya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada seseorang yang dia berkunjung ke masjid
berjalan menuju ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia itu orang yang beriman. Karena keimanan kita lah kita bisa berangkat datang ke masjid lebih awal, menunjukkan bahwa kita memang selalu butuh Allah. Jangan sampai kita menganggap Allah lah yang butuh kita. Jangan sampai kita menganggap kalau kita tidak sholat itu Allah susah. Kalau kita tidak ke masjid Allah susah. Kalau kita tidak sholat 5 waktu Allah turun kemuliaannya. Jadi kita yakini, kita fahami bahwa kitalah yang selalu butuh Allah. Kalaupun sekian ini ditambah yang tidak di sini, tidak sholat, tidak ke masjid, tidak ibadah, Allah tidak pernah turun kemuliaannya. Allah tetap Dzul Jalali wal Ikram. Allah tetap zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tidak akan menurunkan derajat kemuliaannya Allah kalau semua masyarakat di lingkungan Masjid Al-Barokah ini tidak ke masjid, tidak sholat, itu tidak berpengaruh sedikit pun dengan kedudukan dan kemuliaan Allah. Karena kitalah yang selalu butuh Allah. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tidak menginginkan, tidak membutuhkan rizki. Allah tidak menginginkan, membutuhkan diladeni dening kawulanipun. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Gusti Allah niku maha kukoh, maha kuat, tidak membutuhkan sedikit pun dari hambanya. Ini yang mari kita fahami bahwa kitalah yang selalu butuh Allah. Dan itu tadi bagi kita tunjukkan, karena kita butuh Allah kita datangnya lebih awal. Karena kita butuh Allah kita ngelegake, demenake, sebelum dipanggil sudah datang. Itu menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Kita ingkang betahaken sebelum ditimbali, sebelum dipanggil kita sudah datang. Maka insya Allah menjadi pintu pembuka keberkahan dalam hidup kita, manakala kita selalu bisa lebih demenake, lebih awal datangnya sebelum panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dikumandangkan. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah juga sholat yang sangat istimewa di antara kewajiban sholat 5 waktu yang lain. Barang siapa yang sholatnya subuh berjamaah, dia seperti melakukan sholat semalam suntuk. Man sholla subah fi jama'atin faka'annama sholla lail kullah. Seperti sholat semalam suntuk. Inilah istimewanya kita kalau menjaga sholat subuh berjamaah. Mungkin dari kita Bapak Ibu yang saya hormati belum pernah ada yang sholat sampai semalam suntuk. Setengah malam pun belum pernah. 1 jam saja kadang lengger solo entek-entek. 1 jam loh nih. Kalau di tempat kami ada sholat malam 1 juz itu pun seleksi alam. Biasanya yang ikut ya sudah yang memang benar-benar niat, benar-benar siap, sehingga bisa menikmati, mendengar, mengikuti sholat berjamaah selesai 1 juz. Kita sholat subuh yang 2 rakaat berjamaah di masjid seperti kita sholat semalam suntuk. Itulah juga keberkahan kalau kita bisa istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah. Semoga masyarakat lingkungan di sekitar Masjid Al-Barokah menjadi bertambah semangat dengan rawuhnya sederek sedaya saking PSG, menjadi magnet untuk kemudian membawa daya tarik sholat subuh berjamaah. Tidak usah menunggu tua, benar sekali tadi Mas, tidak usah menunggu tua,
tapi sholat berjamaah itu sampai tua. Tidak usah menunggu mati, tapi sampai mati kita menjaga sholat subuh berjamaah. Kemudian kita juga setelahnya yang istimewa lagi bagi hari ini, tadi kita melaksanakan sholat ghaib untuk saudara kita yang tadi kabarnya 2:30 dipun timbali wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak almarhum Bapak Ahmad Sali. Mugi-mugi dipun tampi sedaya ngamal kesaenanipun. Mugi-mugi dipun ngapunten sedaya dosa kalepatanipun, anggenipun seda kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi kita melaksanakan sholat ghaib. Jadi suasananya seperti kita berada di Masjidil Haram. Kita datangnya lebih awal sebelum adzan. Kita sholat berjamaah di masjid, diawali dengan sholat sunnah menunggu waktu iqomah. Kemudian setelah sholat jamaah kita sambung dengan sholat ghaib. Kan kalau di Masjidil Haram begitu. Tapi kalau di masjid kita tidak setiap hari semoga. Kalau di Masjidil Haram hampir setiap hari ada sholat ghaib setelah sholat jamaah. Itu juga semoga mendatangkan melimpahnya kenikmatan, kebaikan, keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Sedherek sedaya Bapak Ibu ingkang minulya, kula aturaken intinipun ingkang terakhir. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mulia yang kalau kita amalkan insyaallah mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di antara sekian pesan nasihat mulia dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Keterangan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Hadis riwayat Imam Muslim. Para sedherek, keterangan menika wau monggo saestu saged kita usaha anggenipun ngamalaken wonten ing panggesangan kita. Insyaallah lan yakin hakul yakin sebab menika dawuh ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita amalkan pesan mulia ini akan mengantarkan kita bagio mulya, keberuntungan, kemuliaan baik di dunia sampai kelak di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan, barang siapa yang menolong keribetan saudaranya muslim, sesama muslim, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Gusti Allah niku bakal menolong keribetannya. Allah akan melonggarkan keribetannya baik di dunia maupun di akhirat. Man nafasau an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi pesan hadis ini adalah kalau kita ambil di antara intinya perintah untuk kita ringan tangan, suka menolong. Ringan tangan bukan berarti mencubit, memukul, mengambil milik orang lain,
Tapi ringan tangan dalam arti kita suka menolong, peduli, empati kepada saudara kita, sesama mukmin, sesama muslim. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan, barang siapa yang menolong keribetan itu bisa dalam urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan usaha. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang terlilit hutang, mungkin ada yang usahanya sedang jatuh bangun. Kita punya kelebihan, kita bisa membantu menolong. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita ringan tangan, agar kita senang menolong, membantu saudara kita. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang dijanjikan Allah, balasannya adalah Allah berikan pertolongan keribetannya, baik di dunia, keribetannya nanti di akhirat. Satu. Yang kedua, wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya sesama muslim, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Prinsip dalam Islam itu mudahkan, jangan dipersulit, gembirakan, jangan dipersusah. Yassiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Permudah, jangan dipersulit, gembirakan, jangan dipersusah. Itu prinsip dalam Islam untuk urusan muamalah. Jangan malah mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Jangan dipersulit urusan orang lain. Jangan sampai ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kan ada juga yang orang gaweane ngoten niku ya wonten. Amit sewu nuwun sewu. Karena yang golek pangane ngoten niku mempersulit urusan orang. Dan dia diuntungkan dari itu, bisa mendapatkan penghasilan. Urusan yang bisa selesai 1, 2, 3 jam rampungi sedina rong dino, jak muter-muter kon ketemu kono tanda tangan kini, ketemu kono urusan kesana kemari, nggak selesai-selesai. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau bisa dipermudah, ya dipermudah, lebih dimudahkan lagi. Jangan malah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu mempersulit orang. Dan orang kalau mempersulit urusan orang lain, tunggu saja, dia pasti akan mendapatkan kesulitan pada saatnya nanti. Man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Di antara kita nyuwun sewu, amit sewu, mungkin tidak ada yang sangat bersih dari kesalahan dan dosa masa lalu kita, atau mungkin yang sekarang masih kita lakukan. Tidak ada di antara kita itu yang sangat suci, bersih dari dosa. Pasti pernah atau mungkin masih sering melakukan. Bukanlah orang yang baik itu yang tidak pernah berbuat dosa, tapi yang ketika dia melakukan dosa, merasa melakukan kesalahan, kemudian menyadari atas dosa dan kesalahannya, lalu bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada saudara kita yang melakukan kesalahan dan dia bukan pelaku yang memang suka melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka jangan kemudian diumbar aibnya, jangan kemudian di-share aibnya, jangan kemudian diviralkan. Dia bukan profesinya berbuat dosa maksiat, mungkin dia karena sangat mendesak, mungkin dia karena mungkin kepepet, atau mungkin karena dia sama orang lain diapakan mas? Dipaksa. Mungkin dia dipaksa, atau mungkin karena wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Kalau dia orang yang baik, kita kenal baik, dia melakukan perbuatan yang tidak baik karena keterpaksaan, kepepet, atau malah karena mungkin kena tipu, maka wajib kita menutup aibnya. Wajib kita kemudian mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dia orang yang jelas pelaku dosa, maksiat, merugikan orang lain, bisa mengancam keselamatan orang lain, maka tidak malah menutup aibnya, kita boleh menceritakan demi untuk menjaga, menyelamatkan orang lain yang belum tahu. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, yang terakhir, pesan Nabi itu disimpulkan, wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menolong hambanya, senantiasa melimpahkan keberkahan kepada hambanya, baik di dunia, lebih lagi di akhirat, selama hambanya tadi dia mau menolong, ringan tangan kepada saudaranya. Amit sewu, ringan tangan dalam arti suka memberi, suka menolong, empati, berbagi, apian. Jadilah orang yang apian, karena Allah itu mencintai orang yang apian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku remen demen mencintai sangat wong sing apian. Apian niku sok ngampiri ke masjid, nguterke kundurne masjid. Apian niku sok nekani ning omahe yo nggawa oleh-oleh. Ora ming teka-teka ngejak ngopi ning ora tau nggo kopi. Apian niku ya enteng kan orang ngejak kumpul ngobrol ming nggawa rek niku lho. Niku jenenge rojali, rokok jarang angger kumpul ngobrol kok ming nggawa rek ra tau nggo rokok niku jenenge ya ora apian. Dadi apian niku ya gelem udu, ya gelem tombok, ya gelem kelangan, ya gelem kangelan. Yen sewu nggih. Nyah-nyah ngoten lah. Caljul. Terus apian niku anggere wong kok gelem nyah-nyah kalih yah-yah. Wong apian niku anggere nyah-nyah kalih yah-yah. Niku pun insyaallah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menolong hambanya selama hambanya itu apian, ringan tangan menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang dia berjalan menuju ke majelis tempat untuk menuntut ilmu, insyaallah pagi ini kita juga mengamalkan. Tidak ada tujuan selain tujuannya untuk menuntut ilmu, memahami tuntunan dawuhipun Allah lan Rasulullah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu niat kita thalabul ilmi, sampai di tempat majelis ilmu kita menjadi mustami yang benar-benar ingin mengetahui tuntunan yang didhawuhi Allah lan Rasulullah. Semampu yang bisa kita fahami, kita usaha untuk mengamalkan ilmunya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi jalan Allah mudahkan kita menuju ke surganya Allah. Ing pungkasan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasiyat alaihimur rahmah. Dan tidaklah suatu kaum jamaah, kumpulnya banyak orang, dia berkumpul di rumahnya Allah, dia berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah, min baitin fi buyutillah, maksudipun wonten ing masjid kados enjang menika kita berada di rumahnya Allah, di Masjid Al-Barokah, dari masjid-masjid yang itu semuanya adalah daleme Gusti Allah. Yatluna kitab Allah, di dalam masjid kita membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasuna bainahum,
kita mempelajari, memahami, sama-sama kita berusaha untuk memahami petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ghasiyatuhumur rahmah, melainkan kaum orang-orang yang berkumpul itu Allah akan turunkan keberkahan. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Kumpul kita seperti pagi hari ini, insyaallah tidak ada yang hatinya susah, tidak ada yang hatinya gundah. Kumpul kita di masjid, kumpul kita di majelis Al-Quran, kumpul kita di majelis ilmu, Allah turunkan rahmat barokah, Allah turunkan sakinah. Wa hafathumul malaikah, Allah utus para malaikat membentangkan sayapnya, kemudian ikut bersama-sama di majelis kita, berada di dalam rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ikut mendoakan. Sampai sekarang malaikat masih mendoakan dua hal. Nabi ngendika, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Terus mendoakan kita di sini sampai kita keluar dari masjid setelah tadi kita sholat subuh. Itu doa malaikat bagi orang yang setelah selesai sholat masih di tempat sholat, atau sebelum sholat sudah berada di tempat sholat, maka mendapatkan doa para malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, ampunilah mereka. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut, Allah ngalembono di depan para malaikat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akan kaum yang kumpul berada di masjid Allah. Yang terakhir, waman bato'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ini yang monggo estu mangke kita beto kundur dari nasihat, dari pelajaran, dari amal yang kita lakukan pagi hari ini. Barang siapa yang minus amalnya, barang siapa yang seret amalnya, iso nggih seret ning mare keselak kan. Barang siapa yang rendet amalnya, nanti ketika dihisab di akhirat, mboten satset, mboten cepet, kemudian lolos hisabnya, kemudian masuk surga. Tapi rendet seret ngamali, karena di dunianya dia orang gatek dawuh Gusti Allah, nyepelek dawuh Gusti Allah, le ngamal sak tekane sak karepe, ngenteni tuwa ge ngamal, dan wis arep mati ge getun, ge enom ra gumun. Yen sewu. Wa man bata'a bihi amaluhu, siapa yang seret rendet amalnya ketika kelak dihisab, lam yusrik bihi nasabuhu, tidak bisa dicepatkan, disegerakan, boten saged dicepetke karena faktor garis keturunan, karena sebab nasab. Bapak Ibu, nak teng donya ada hubungan kaitan antara nasab dengan nasib. Nggih mboten? Sok teng akhirat wis ra ono urusan nasab karo nasib. Wis ra iso ngatur undang-undang, ra ngatur hukum, wis ra iso merubah undang-undang, ra iso merubah hukum. Tidak ada kaitan karena nasab tinggi, nasab gede, nasab pangkat kemudian mempengaruhi anak, garis keturunan untuk dipapanke, untuk dimudahkan, untuk kemudian dicepatkan hisabnya. Kalau di dunia masih bisa. Sebab bapaknya lurah, anaknya jadi kadus. Bapaknya kadus, anaknya jadi ketua RW. Ada kaitan nasab dengan nasib. Bapaknya presiden, anaknya jadi wakil presiden. Itu nasab dengan nasib. Dan akhirat sedaya nafsi-nafsi, kita betul amal kita piyambak-piyambak, dan harus siap tidak siap mempertanggungjawabkan atas amal perbuatan kita. Mugi-mugi wonten manfaatipun, sedaya kita tansah pinaringan sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam kebaikan, tidak pernah bosan kita juga untuk selalu mengajak kebaikan. Wonten lepat atur nyuwun pangapunten, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.